Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya Cid Husna dari Petrang Channel. Rekan-rekan semuanya, teman-teman, sahabat dari Petrang Channel, kali ini konten yang saya lakukan adalah sambungan dari konten beberapa hari yang lalu tentang lembaga Wali Nanggro, supaya rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya dari Petrang Channel mendapatkan informasi yang komplit tentang lembaga Wali Nanggro, jadi tidak terpotong-potong, sehingga bisa lebih memahami tentang lembaga Wali Nanggro. Selaku masyarakat, tentu kita harus paham akan hal tersebut. Kita lanjuti ya, tentang protokoler lembaga Wali Nanggro. Jadi lembaga Wali Nanggro juga mempunyai protokoler, keprotokolan untuk Wali Nanggro-nya tentunya, dan protokoler tersebut itu diatur dalam bab 4 pasal 68 dari Kanun Lembaga Wali Nanggro, yaitu protokoler lembaga Wali Nanggro dilakukan dengan segala perangkatnya sesuai dengan tradisi, sejarah, dan adat istiadat rakyat Aceh. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana maksud pada ayat 1 diatur dalam resep Wali Nanggro. Jadi resam Wali Nanggro ini sudah ada ya teman-teman semuanya, resam Wali Nanggro tentang protokoler Wali Nanggro. Nanti pada kesempatan yang lain akan saya coba buat lagi konten tentang resam Wali Nanggro, supaya teman-teman Petrang Channel dapat lebih terinformasikan akan hal tersebut. Jadi resam itu sebagaimana saya sampaikan pada konten sebelumnya adalah peraturan Wali Nanggro. Kemudian tentang mekanisme pemilihan. Jadi lembaga Wali Nanggro dengan perangkat-perangkatnya, mungkin akan ada yang bertanya bagaimana tentang rekrutmen dari perangkat-perangkat Wali Nanggro. Ini berdasarkan Kanun tentang lembaga Wali Nanggro nomor 8 tahun 2012, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Kanun Kanun Aceh nomor 10 tahun 2019 ya. Untuk pasal 69, calon Wali Nanggro harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Orang Aceh yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. B. Sehat jasmani dan rohani dan telah berumur 40 tahun Hijriah. Dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik. D. Dikenal keturunan dan mazhab yang baik dan mulia yang nasabnya orang Aceh sampai 4 keturunan ke atas. E. Berakhlak mulia dan tidak zalim. F. Berpengetahuan, arif, bijaksana, dan berwawasan luas. G. Berani dan benar serta bertanggung jawab. H. Adil, jujur, setia, dan amanah. I. Penyabar, pemaaf, rendah hati, dan penyayang. Dan D. Mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyat. Nah, itu persyaratan untuk menjadi seorang Wali Nanggro di Aceh ini menurut kanun yang mengatur tentang lembaga Wali Nanggro. Paragraf kedua tentang bagaimana Wali Nanggro itu dipilih. Nah, pada paragraf kedua tentang pembentukan Komisi Pemilihan Wali Nanggro, pasal 70 ayat 1, Wali Nanggro dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggro yang dibentuk secara khusus. Jadi Wali Nanggro kalau berdasarkan kanun ini dipilih oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggro
secara musyawarah dan mufakat. Tentu yang dipilih yang memenuhi syarat sebagaimana telah saya informasikan tadi ya. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komisi Pemilihan Wali Nangro diatur dalam Resam Wali Nangro. Jadi maaf ya teman-teman. Jadi pengaturan tentang bagaimana tata cara pemilihan, penetapan komisi, siapa-siapa yang duduk dalam Komisi Pemilihan Wali Nangro itu diatur dalam Resam Wali Nangro. Kemudian paragraf ketiga, tata cara pemilihan. Ya, masih tata cara tadi pembentukan Komisi Pemilihan Wali Nangro. Ini tata cara pemilihan Wali Nangro. Setelah dibentuk komisi, lalu bagaimana cara komisi ini bekerja digambarkan secara sekilas dalam Kanun Aceh. Ini Kanun tentang Lembaga Wali Nangro ini sebagai berikut ya, pasal 71 ayat 1. Komisi Pemilihan Wali Nangro menetapkan beberapa calon Wali Nangro. Ayat 2, salah seorang calon ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Wali Nangro sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Waliul Ahdi. Ayat 3, apabila terdapat calon Wali Nangro lebih dari satu orang dan memenuhi kriteria yang sama, maka calon yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diutamakan. Jadi berarti dalam pemilih calon-calon yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Wali Nangro ini, salah satu calonnya adalah Waliul Ahdi. Nah, dan apabila ada beberapa orang calon ini, andaikan sama semuanya bagus, maka yang lebih diutamakan adalah Waliul Ahdi. Karena Waliul Ahdi ini adalah juga perangkat Wali Nangro. Ya. Kemudian ayat 4, penetapan calon sebagaimana maksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur tadi dalam ayat 1 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Wali Nangro. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua tentang tata cara pemilihan Wali Nangro. Kemudian bagian kedua tentang Waliul Ahdi, karena ini adalah juga perangkat Wali Nangro. Paragraf ke-1, persyaratan. Calon Waliul Ahdi, pasal 72 ya. Calon Waliul Ahdi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Orang Aceh yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik. C. Sehat jasmani dan rohani dan telah berumur 40 tahun Hijriah. D. Berakhlak mulia dan tidak zalim. E. Dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia, yang nasabnya orang Aceh sampai 4 keturunan ke atas. F. Berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas. G. Berani dan benar serta bertanggung jawab. H. Adil, jujur, setia dan amanah. I. Penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang. Dan J. Mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyat. Jadi itu ya teman-teman syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang Waliul Ahdi, calon Waliul Ahdi. Kemudian yang paragraf kedua tentang penetapan Waliul Ahdi. Ayat 1 pasal 73. Pasal 73 ayat 1. Calon Waliul Ahdi diusulkan oleh Majelis Tuhapput Wali Nangro kepada Wali Nangro sekurang-kurangnya 3 orang. Ayat 2, Wali Nangro menetapkan salah seorang calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi Waliul Ahdi. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
diatur dalam Resam Wali Nanggro. Jadi memang ketentuan-ketentuan lebih lanjut dari kanun ini adalah dalam resam ataupun peraturan Wali Nanggro. Kemudian bagaimana cara memilihnya? Kita bacakan ya dalam paragraf 3 tentang cara pemilihan pasal 74 ayat 1. Tuhaput menetapkan paling sedikit 3 orang calon waliul ahdi. Ayat 2, calon waliul ahdi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diusulkan kepada Wali Nanggro. Ayat 3, Wali Nanggro menetapkan salah seorang calon waliul ahdi sebagai waliul ahdi. Dia menetapkan adalah Wali Nanggro, ya, dari 3 calon yang diusulkan oleh Tuhaput Wali Nanggro. Tuhaput yang masukkan sini Tuhaput Wali Nanggro. Oke, ini selesai ya tentang waliul ahdi. Kemudian sekarang bagian ketiga, bagaimana pula dengan untuk menjadi Tuhaput Wali Nanggro? Apa pula syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai calon Tuhaput Wali Nanggro? Paragraf pertama pasal 75 persyaratan, ya. Calon anggota Tuhaput harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Orang Aceh yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. B. Dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik. C. Mengetahui hukum, adat, resam, dan kanun Aceh. D. Sehat jasmani dan rohani dan telah berumur 40 tahun Hijriah. E. Berakhlak mulia dan tidak zalim. F. Dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia yang nasabnya orang Aceh sampai 4 keturunan ke atas. G. Berpengetahuan arif, bijaksana, dan berwawasan luas. H. Berani dan benar serta bertanggung jawab. I. Adil, jujur, setia, dan amanah. Dan J. Penyabar, pemaaf, rendah hati, dan penyayang. Jadi bagus sekali kalau kita lihat baik syarat Wali Nanggro, waliul ahdi maupun syarat-syarat dari calon Tuhaput. Oke. Kemudian paragraf kedua tentang bagaimana pula Tuhaput ini dipilih. Ini diatur dalam paragraf kedua tentang pembentukan Komisi Pemilihan Tuhaput pasal 76 ayat 1. Majelis Tuhaput Wali Nanggro dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Tuhaput. Jadi ini ada komisi pemilihan ya, Komisi Pemilihan Tuhaput. Sama seperti Wali Nanggro ada Komisi Pemilihan Wali Nanggro tadinya ya, di pasal tentang Wali Nanggro. Jadi kalau Tuhaput juga oleh Komisi Pemilihan Tuhaput. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komisi Pemilihan Tuhaput diatur dalam Resam Wali Nanggro. Jadi ini Resam Wali Nanggro tentang Komisi tentang Tuhaput itu ada di Resam nomor 2 tahun 2019. Nanti di konten yang lainnya saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua tentang resam tersebut. Sekarang kita lanjutkan dengan masih kita membahas tentang kanunnya ya. Kemudian paragraf ketiga tata cara pemilihan pasal 77 ayat 1, Komisi Pemilihan Majelis Tuhaput Wali Nanggro menginventarisir bakal calon anggota Majelis Tuhaput Wali Nanggro. Ayat 2, bakal calon anggota Majelis Tuhaput Wali Nanggro hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diminta kesediaannya diwawancarai untuk mengetahui kelengkapan persyaratannya untuk menjadi calon Tuhaput. Ayat 3, bakal anggota calon Majelis Tuhaput Wali Nanggro sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon anggota Tuhaput. Ayat 4,
calon anggota Majelis Tuhaput Wali Nanggro sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diputuskan dalam musyawarah Komisi Pemilihan Tuhaput menjadi calon anggota Majelis Tuhaput Wali Nanggro. Ayat 5, pimpinan Majelis Tuhaput Wali Nanggro dipilih oleh dan dari anggota Majelis Tuhaput Wali Nanggro. Ayat 6, anggota Majelis Tuhaput Wali Nanggro sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diusulkan kepada Wali Nanggro untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Nanggro. Nah, itu dia tentang cara memilih anggota Majelis Tuhaput Wali Nanggro. Jadi keberadaan mereka ini ada seleksi-seleksi yang harus dilakukan. Kemudian tentang Majelis Fatwa. Ya. Bagaimana persyaratan untuk seorang anggota Majelis Fatwa Wali Nanggro? Ini diatur dalam paragraf 1 pasal 78. Calon anggota Majelis Fatwa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Orang Aceh yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik. C. Mengetahui hukum, adat, resam, dan kanun Aceh. Tadi saya bacakan ayat huruf B tadi, dapat berbahasa Aceh dengan baik dan fasih. Makna berbahasa Aceh di sini adalah seluruh bahasa-bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh itu adalah namanya bahasa Aceh, bukan hanya bahasa daerah pesisir semata, tapi seperti bahasa Aceh Tenggara juga disebut bahasa Aceh, bahasa Kayu Luwus, bahasa Anu Jame, semua bahasa yang berkembang di Aceh ini. Kita bacakan ya definisinya di sini, ada dituliskan di ketentuan pasal 1 angka 20. Bahasa Aceh adalah bahasa-bahasa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Jadi itu dimaksudkan dengan bahasa Aceh. Jadi kalau daerah Semelu berarti yang dimaksud adalah orang yang bisa berbahasa Semelu. Nah, demikian ya. Kita lanjutkan. Oke, teman-teman. Huruf C, ini syarat dari anggota Majelis Fatwa ya. Mengetahui hukum, adat, resam, dan kanun Aceh. D. Sehat jasmani dan rohani dan telah berumur 40 tahun Hijriah. E. Berakhlak mulia dan tidak zalim. F. Dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia yang nasabnya orang Aceh sampai 4 keturunan ke atas. G. Berpengetahuan, arif, bijaksana, dan berwawasan luas. H. Berani dan benar serta bertanggung jawab. I. Adil, jujur, setia, dan amanah. Dan D. Penyabar, pemaaf, rendah hati, dan penyayang. Kemudian bagaimana pula dengan pemilihan? Ya, pemilihan dari pimpinan-pimpinan Majelis Fatwa. Kita mulai dari Majelis Fatwa dulu, yang Majelis Fatwa sini ya. Pemilihan pasal 9, pemilihan pimpinan Majelis Fatwa. Nah, itu ayat 1 dulu, karena ini juga merupakan perubahan, yaitu pimpinan Majelis Fatwa dipilih oleh dan dari anggota Majelis Fatwa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam resam Wali Nanggro. Ya, kemudian pasal 79A, anggota Majelis Fatwa dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Majelis Pemilihan Majelis Fatwa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komisi Pemilihan Majelis Fatwa diatur dalam resam Wali Nanggro. Jadi Majelis Fatwa juga dipilih oleh Komisi Pemilihan Majelis Fatwa, dan resam tentang
pemilihan majelis fatwa. Nah, majelis fatwa ini juga sudah ditetapkan oleh Wali Nagro pada tahun 2019, itu Lesam nomor 3 tahun 2019 tentang majelis fatwa, dan salah satu isi daripada resam tersebut adalah mengatur tentang pemilihan majelis fatwa. Nanti di konten yang lain akan saya berikan informasi pada teman-teman semuanya. Kemudian tata cara pemilihan pasal 80 ayat 1 ini tentang pemilihan majelis fatwa secara sekilasnya. Lebih detailnya ada di resam Wali Nagro. Ayat 1, Majelis Tuhabut Wali Nagro menginventarisasi bakal calon anggota majelis fatwa. Ayat 2, bakal calon anggota majelis fatwa hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diminta kesediaannya diwawancarai untuk mengetahui kelengkapan persyaratan untuk menjadi calon anggota majelis fatwa. Ayat 3, bakal calon anggota majelis fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon anggota majelis fatwa. Ayat 4, calon anggota majelis fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diputuskan dalam musyawarah Majelis Tuhabut Wali Nagro menjadi anggota majelis fatwa. Ayat 5, pimpinan majelis fatwa dipilih oleh dan dari anggota majelis fatwa. Ayat 6, anggota majelis fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diusulkan kepada Wali Nagro untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Nagro. Jadi ini yang berjalan selama ini, anggota majelis fatwa itu mewakili 23 kabupaten kota, karena jumlahnya memang 23 orang, dari masing-masing kabupaten 1 orang. Kemudian bagian kelima tentang Majelis Tuhalapan Wali Nagro. Apa pula persyaratan untuk menjadi seorang anggota Majelis Tuhalapan Wali Nagro? Ya, pasal 81, calon anggota Majelis Tuhalapan Wali Nagro harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Orang Aceh yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. B. Dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik. C. Mengetahui hukum, adat, desam, dan kanun Aceh. D. Sehat jasmani dan rohani dan telah berumur 40 tahun. E. Berakhlak mulia dan tidak zalim. F. Dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia, yang nasabnya orang Aceh sampai 4 keturunan ke atas. G. Berpengetahuan, arif, bijaksana, dan berwawasan luas. H. Berani dan benar serta bertanggung jawab. I. Adil, jujur, setia, dan amanah. Dan D. Penyabar, pemaaf, rendah hati, dan penyayang. K. Ketokohan. L. Mengenal geopolitik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan daerah asalnya. M. Dikenal masyarakat daerah asal. Jadi majelis fatwa ini juga dari kabupaten kota. Makanya kenapa disebut dia harus dikenal oleh masyarakat daerah asalnya, ya. Jadi sama seperti kalau di dewan di DPR RI mungkin seperti DPD seperti itu, ya. Ini di Wali Nagro juga punya unsur-unsur majelis yang berasal dari kabupaten kota, yaitu Majelis Fatwa dan Majelis Tuhalapan Wali Nagro. Makanya cakupan daripada tugas fungsi dan kewenangan Wali Nagro ini karena luas, maka perlu juga ada keterwakilan dari kabupaten kota. Maksudnya supaya mereka juga dapat memberikan informasi kepada Wali Nagro tentang fenomena-fenomena dan apa-apa yang terjadi di kabupaten kota. Kemudian tentang pemilihan Majelis Tuhalapan. Ini diatur dalam paragraf 2 pasal 82.
ya. Ini pemilihan pimpinan ya, pasal 82 ini pimpinan Majelis Tuha 8. Kalau pembicaraan pemilihannya ada di paragraf ketiga pasal 83, yaitu ayat 1, para imam mukim dari setiap kabupaten kota mengadakan musyawarah dan mufakat untuk menetapkan 2 orang imam mukim untuk menjadi calon anggota Majelis Tuha 8 Wali Nangro. Jadi ini forum mukim. Forum mukim berarti yang melakukan musyawarah. Jadi imam mukim ini biasanya melakukan musyawarah melalui forum mukimnya. Ada forum mukim yang untuk menetapkan 2 orang mukim menjadi calon anggota Majelis Tuha 8 Wali Nangro dari masing-masing kabupaten kota ya. 2 orang calon anggota Majelis Tuha 8 Wali Nangro ditetapkan dalam musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diusulkan kepada Wali Nangro melalui Majelis Tuhaput Wali Nangro untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Nangro. Ya. Ayat 3, pimpinan Majelis Tuha 8 Wali Nangro dipilih oleh dan dari anggota Majelis Tuha 8 Wali Nangro. Jadi pimpinan pimpinan Majelis Tuhaput, Majelis Fatwa Tuha 8 itu terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris. Itu pimpinan Majelis Tuhaput Tuha 8 dan Majelis Fatwa Wali Nangro ya. Nah, jadi ini dia. Jadi kalau Tuha 8 itu dia yang melakukan pemilihan adalah dari mukim. Jadi dari forum mukim melakukan pemilihan ini biasanya. Kemudian setelah mereka memilih 2 orang, kemudian dikirimkan ke Wali Nangro melalui Majelis Tuhaput Wali Nangro. Oke. Selesai tentang tata cara pemilihan. Ini karena sepertinya mau habis baterainya. Kita melanjut sedikit lagi tentang penetapan, pengangkatan, dan pengukuhan ya. Ini ada di bab 6 Gerakan Lembaga Wali Nangro, yaitu penetapan, pengangkatan, pengukuhan bagian ke-1 Wali Nangro. Penetapan dan pengukuhannya pasal 105 ayat 1, calon Wali Nangro terpilih berdasarkan musyawarah dan mufakat ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Wali Nangro. Ini calonnya yang ditetapkan dengan Komisi Pemilihan Wali Nangro. 1A, calon Wali Nangro terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Tuhaput untuk ditetapkan sebagai Wali Nangro. Ayat 2, Wali Nangro sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengucapkan sumpah mengukuhkan dirinya sendiri dalam rapat paripurna DPRA yang bersifat istimewa. Jadi pengukuhannya di DPRA dan rapat istimewa DPRA. Ayat 3, Komisi Pemilihan Wali Nangro berakhir masa tugas setelah pengucapan sumpah Wali Nangro. Ayat 4, hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan Wali Nangro yang belum diatur dalam kanun ini diatur dengan peraturan tata tertib Komisi Pemilihan Wali Nangro. Jadi menetapkan yang memilih itu adalah Komisi Pemilihan Wali Nangro, yang menetapkan Wali Nangro adalah Majelis Tuhaput Wali Nangro. Nah, jadi ini sekarang sedikit lagi karena baterai juga mau habis lagi. Bab ke-6 tentang penetapan penetapan, pengangkatan, dan pengukuhan ya. Paragraf selanjutnya bagian kedua adalah tentang waliul ahdi ya. Pasal 106, calon waliul ahdi yang terpilih ditetapkan sebagai waliul ahdi dengan keputusan Wali Nangro. Ayat 2,
Waliul ahdi yang ditetapkan oleh Wali Nanggro sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggro, tamu undangan, dan khalayak ramai. Jadi kalau teman-teman ada mengikuti perkembangan lembaga Wali Nanggro itu pada tahun ini, pada bulan berapa saya agak lupa, kemarin itu sudah dilakukan tentang pengukuhan Wali Nanggro di pendopo Wali Nanggro oleh Waliul Ahdi, oleh Wali Nanggro ya, pengukuhan Waliul Ahdi, yaitu Bapak Muzakir Manaf. Kemudian bagian ketiga, Majelis Tuhaput Wali Nanggro, pasal 107 ayat 1, calon anggota Majelis Tuhaput Wali Nanggro terpilih ditetapkan sebagai anggota Tuhaput dengan keputusan Wali Nanggro. Jadi Tuhaput Wali Nanggro yang menetapkan adalah Wali Nanggro. Ayat 2, anggota Majelis Tuhaput Wali Nanggro yang telah ditetapkan oleh Wali Nanggro sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggro, Komisi Pemilihan Majelis Tuhaput Wali Nanggro, tamu undangan, dan khalayak ramai. Jadi Tuhaput Wali Nanggro ini sudah dilakukan 2 kali pengukuhan karena ini sudah masa jabatan kedua dari Majelis Tuhaput Wali Nanggro, artinya sudah 5 tahun kedua ini. 5 tahun pertama sudah selesai, sudah lakukan pemilihan kembali, dan Tuhaput sekarang sedang bertugas adalah yang menjalankan pemilihan kedua. Orang-orangnya yang duduk di komisi dalam Majelis Tuhaput sekarang ini ada penambahan dari personil-personil yang sebelumnya. Jadi karena ini juga baterainya sudah mau habis rekamannya, oke lah teman-teman, kita padai sampai di sini. Nanti kita sambung lagi pada konten berikutnya, masih tentang Lembaga Wali Nanggro. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menginformasikan, menambah wawasan teman-teman, sahabat-sahabat, dan rekan-rekan dari Petrang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.